Makan ini mutlak untuk rakyat kita. Mereka harus makan, anak-anak harus makan, orang miskin harus makan. Itu maksud saya. Kalau internet gratis bagus untuk ketimpangan digital dan sebagainya. Saya sependapat. Mungkin ada yang lapor ke Bapak kurang lengkap. Saya kira itu mungkin ya. Tapi saya tidak bermaksud bahwa internet gratis itu tidak penting. Tidak. Kalau dibandingkan dengan makan gratis. Makan gratis bagi saya strategik mengatasi banyak masalah. Saya kira itu jawaban saya. Program makan siang gratis yang diusung oleh Presiden Prabowo Subianto mulai dilaksanakan pada Januari 2025 dengan tujuan meningkatkan gizi anak-anak dan mengurangi angka stunting di Indonesia. Dilansir dari Kompasiana, pada tahap awal program ini menargetkan sekitar 3 juta penerimaan manfaat dengan proyeksi peningkatan hingga 15 juta orang pada akhir tahun 2025. Meskipun program ini telah berjalan, cakupannya belum merata di seluruh Indonesia. Beberapa wilayah, terutama daerah terpencil, mungkin belum sepenuhnya terjangkau oleh program ini karena keterbatasan infrastruktur dan logistik. Pemerintah berencana untuk memperluas cakupan program secara bertahap hingga mencakup seluruh wilayah Indonesia, termasuk daerah-daerah terpencil, hingga semua kelompok masyarakat dapat merasakan manfaat dari program ini. Meskipun kebijakan makan siang gratis yang diusung oleh Presiden Prabowo Subianto memiliki tujuan baik dalam meningkatkan gizi anak-anak dan mengurangi angka stunting, ada beberapa kritik dan kontra terhadap program ini. Beberapa alasannya yaitu, yang pertama, beban anggaran yang sangat besar. Program ini diperkirakan menelan biaya sekitar 400 hingga 450 triliun per tahun yang cukup tinggi dan besar bagi APBN. Di tahun pertama belum mencapai target seutuhnya 80 juta penerima, namun pada 2029 ditargetkan 80 juta ini bisa tercapai dengan anggaran yang ditaksir mencapai 450 triliun rupiah. Ketidakpastian keberlanjutan program juga menjadi salah satu alasan yang tidak bisa diterima oleh masyarakat, yakni jika anggaran tidak mencukupi, implementasi program bisa terhambat atau dikurangi cakupannya. Selanjutnya ada resiko korupsi dan penyalahgunaan dana. Dalam proyek besar seperti ini, celah korupsi sangat tinggi, mulai dari pengadaan bahan makanan, distribusi, hingga pelaksanaan di lapangan. Tanpa pengawasan ketat bisa terjadi makrup harga, pengadaan fiktif, atau distribusi yang tidak merata, sehingga manfaat program tidak benar-benar dirasakan oleh anak-anak yang membutuhkan. Yang sangat besar itu apakah KPK akan jadi prioritas utama untuk menjaga anggaran makan siang gratis? Ya lepas daripada itu, lepas pun dari anggaran yang sedemikian besar juga, artinya setiap program yang dijalankan kita seharusnya lakukan kajian. Dan terakhir, dampak terhadap UMKM dan warung sekitar sekolah. Jika program ini dikelola oleh penyedia besar tanpa melibatkan UMKM lokal, maka warung makan dan kantin sekolah bisa kehilangan pelanggan yang berakibat pada menurunnya pendapatan mereka. Oleh karena itu, perlu ada kebijakan yang memastikan keterlibatan usaha kecil agar manfaat ekonomi juga dirasakan secara luas. Selain itu, program makan siang gratis juga memberikan dampak yang buruk terhadap bidang pendidikan. Seperti yang disebutkan tadi, bahwa program makan siang gratis memakan anggaran sebanyak 400 sampai 450 triliun yang kemungkinan besar akan memotong dana anggaran pendidikan. Sedangkan anggaran pendidikan ini untuk pembangunan sekolah, pelatihan guru, dan juga peningkatan kurikulum. Jika anggaran-anggaran ini dikurangi untuk membiayai program makan siang gratis, maka kualitas pendidikan bisa menurun, terutama dalam hal fasilitas sekolah, kesejahteraan guru, serta bahan ajar. Selain itu, akibat dari pengurangan biaya tersebut, kita jadi tidak bisa meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Karena kualitas pendidikan itu tidak hanya berdasarkan dari
gizi yang ada pada sumber daya manusianya, tapi juga pada kualitas pengajaran, lingkungan belajar, dan juga akses ke teknologi pendidikan. Jika makan siang gratis tidak dibarengi dengan peningkatan kualitas kurikulum, pelatihan guru, dan fasilitas sekolah, maka masalah utama dalam pendidikan tidak terselesaikan.